Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, Paralel 1. Pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai rancangan rumah sederhana tipe 50/97 di Kota Bantul, Yogyakarta. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 1. Selanjutnya, berikut adalah daftar isi yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain pangan dan sandang. Dalam penyelenggaraan konstruksi pembangunan rumah, faktor biaya merupakan bahan pertimbangan utama karena menyangkut jumlah investasi yang besar yang harus ditanamkan oleh kontraktor yang rentan terhadap resiko kegagalan. Perkiraan biaya merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan biaya proyek secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan anggaran proyek yang matang sehingga permasalahan dapat dihindari. Dalam penulisan ini, dilakukan analisis biaya pembangunan rumah tinggal sederhana pada perumahan atau RAB dan rencana kerja dan syarat-syarat beserta gambar penunjang detail engineering design. Selanjutnya, Berikut ada landasan teori. Yang pertama ada rumah sederhana. Rumah sederhana adalah rumah yang dibangun dengan bahan dan konstruksi sederhana, tetapi masih memenuhi standar kebutuhan dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Untuk standar minimal kebutuhan ruangnya sendiri, untuk rumah sederhana adalah 9 meter persegi dengan standar ambang 7,2 meter persegi. Ketentuan rumah sederhana yang baik harus memenuhi kebutuhan minimal penampilan dan ruang dalam, kesehatan dan kenyamanan, serta keamanan dan keselamatan bagi pengguna atau penghuni dari rumahnya. Yang kedua ada rancangan anggaran biaya. Rancangan anggaran biaya merupakan perkiraan biaya komponen pelaksanaan pekerjaan dari proyeknya itu sendiri. RAB dibagi menjadi dua, yaitu ada RAB kasar dan RAB terperinci. Untuk RAB kasar, pekerjaan dihitung setiap ukuran luas. Sementara untuk RAB terperinci, pekerjaan dihitung secara satuan terlebih dahulu, lalu selanjutnya akan dijumlahkan semua dari pekerjaan yang dilakukan. Berikut ada contoh dari fotonya. Nah, untuk deskripsi rumah sederhana hunian yang kami gunakan itu terletak di perumahan Dian Arta Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul di Yogyakarta. Untuk luas rumahnya sendiri itu 1000 dikali 850 meter persegi dengan tipe rumahnya 50/97. Untuk kapasitas ruangnya ada ruang keluarga, 2 kamar tidur di sebelah kanan, 1 kamar mandi di pojok kiri, dan garasi di depan, dan 2 taman yang ukurannya lebih besar di bagian depan dan di belakang rumah. Nah, untuk di rumahnya sendiri juga dilengkapi dengan teras dan sedikit shutter untuk menahan dari di atas teras. Next. Berikut ada gambar tampak rumahnya, ada tampak depan di gambar pertama, terus di gambar kedua dan di tampak belakang, dan tersedia gambar tampak samping dari rumahnya. Selanjutnya gambar potongan AA dari rumah sederhana ini mengarah ke utara dari selatan dengan panjang lebar dari bangunannya itu sekitar 850 meter dan dengan tinggi dari rumahnya sekitar 563 meter. Dari pondasinya ini sendiri digunakan rangka atap ringan. Lalu dari pondasinya itu ada pasangan pasir sekitar 10 cm di bagian dasar, lalu pasangan batu kosong, lalu pondasi batu putih, lalu di bagian kolomnya ada besi angkur, pabat, sloof, dan bagian-bagian kolom lainnya. selanjutnya yaitu gambar potongan B aksen. Gambar potongan B aksen ini merupakan potongan melintang dari timur ke barat. Dari gambar ini bisa dilihat informasi yang terlihat jelas di sini adanya perbedaan elevasi dari setiap ruangnya. Di ruang keluarga terdapat elevasi sekitar 0 meter. Untuk di daerah teras, elevasinya sedikit lebih rendah, 5 cm di bawah 0. Terus untuk taman belakang sekitar 25 cm
di bawah 0, dan untuk halaman depannya sendiri itu 50 cm di bawah 0 cm. Selanjutnya. Selanjutnya ada rancangan anggaran biaya yang digunakan atau yang dihitung dalam melaksanakan proyek. Berikut ada uraian upah pekerja, mulai dari pekerja atau buruh di lapangan hingga pekerja malam. Next. Nah, berikut ada rancangan anggaran biaya harga bahan satuan secara satuan. Di sini merupakan ada 67 bahan yang digunakan dalam membuat dalam melaksanakan proyek rancangan rumah sederhana ini. The next. Nah, berikut adalah rekapitulasi RAB sesuai dengan uraian pekerjaannya. Yang pertama ada pembersihan lahan, yang kedua ada galian fondasi, pemasangan blok plank, timbunan dan pemandatan, pekerjaan fondasi, slope kolom, ring balok, pemasangan pintu jendela, pekerjaan pemasangan batu bata merah, plaster dan acian, pekerjaan rangka atap, pemasangan genteng dan nok, pekerjaan plafon, pekerjaan pemasangan keramik, pekerjaan pengecatan tembok, pintu, kosan, dan jendela. Dan yang terakhir ada pekerjaan sanitasi. Dari total harga dari uraian pekerjaan tersebut dipotong PPN sebesar 10% dan didapatkan total dari RAB-nya itu Rp100.946.000. Selanjutnya terdapat rancangan kerja dan cara-cara dari pekerjaan fondasi. Untuk persyaratan bahannya, itu yang pertama ada unstamping menggunakan batu putih dengan ukuran 15/20 cm. Kemudian kedua ada pasangan batu menggunakan batu putih dengan ukuran 15/20 cm. Yang ketiga ada pasangan fondasi rollage bata menggunakan bata merah. Biasa pemasangan fondasi traus menggunakan besi tulangan diameter 16 dan 6 serta menggunakan beton dengan mutu K225. Kemudian syarat pelaksanaan yaitu kontraktor harus memperhatikan siku dari setiap bangunan dan harus disetujui oleh konsultan. Kemudian kontraktor harus mengecek ulang posisi bow plank dan menyempurnakan benang sebagai alat kontrol. Kemudian batu kosong bawah pondasi harus bertekstur cukup kuat, awet, serta tidak keropos. Kemudian pekerjaan pondasinya ini ada pemasangan batu kosongan setinggi 15 cm, pekerjaan pemasangan batu putih dengan tinggi 70 cm, dan pasangan pondasi rollage bata. Di sebelah kiri ini ada gambar DD dari detail pondasi. Jadi untuk pasangan pasirnya itu tingginya 10 cm, untuk pasangan batu kosong itu tadi 15, dan untuk batu putihnya itu 70 cm. Selanjutnya, kemudian ada rancangan kerja dan cara-cara atap. Lingkup pekerjaannya itu meliputi pekerjaan pemasangan penutupan atap sesuai gambar kerja, kemudian pengukuran kembali jarak reng untuk persiapan pemasangan penutup, kemudian penutup atap pada bagian tertentu. Pada bagian ini menggunakan plat beton dengan spesifikasi yang sama pada spesifikasi teknis pekerjaan beton. Persyaratan bahannya, bahan yang digunakan adalah genteng flat mutiara beserta pasangan kelengkapan lainnya seperti nok yang ada pada gambar di atas. Kemudian ada semua kerusakan yang terjadi ketika penyimpanan maupun selama pengerjaan merupakan tanggung jawab dari pemborong. Kemudian penutup atap dak beton dikerjakan kontraktor, dan pada dak beton adalah pekerjaan waterproofing. Pelaksanaan pekerjaannya ini meliputi pemasangan produk harus rapi tanpa adanya kerusakan. Setelah pemasangan atap harus bersih dari sisa-sisa kotoran yang menempel. Kemudian semua kerusakan pada struktur atap pada waktu pengerjaan menjadi tanggung jawab dari pemborong sepenuhnya. Yang ketiga ada kontraktor mengajukan sampel material, spesifikasi teknis, sertifikasi, dan dokumen material yang lain kepada konsultan pengawas untuk disetujui. Yang keempat ada pengerjaan waterproofing sesuai dengan petunjuk pemakaian. Yang terakhir adalah kontraktor melakukan uji coba kebocoran air. Jika terdapat kebocoran, maka kontraktor ini akan memperbaiki dengan biaya kontraktor.
selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.